Turtle got the lane of down. Annavel dengan linknya. Wah ini semua assassin mau dicobain kayaknya B ya. Oke, Lancelot udah, Hayabusa belum. Nolan udah, Link sudah digunakan juga Annavel. Benar-benar bermain dengan 3 hero assassin di 3 game yang berbeda. Di Best of 7 series kali ini. Intensitas tentunya masih berada di kubu dari Fnatic Onyx dengan early tempo yang sangat-sangat agresif. Tapi Lim, kalau ngomongin soal agresivitas, ini dia rotasi dari Keyboy karena semua connectionnya ada di Fredrin dan juga Farsia. Jadi terlalu banyak kombinasi yang bisa dijalankan sama teman-teman dari Fnatic Onyx. Mengingat apalagi Keyboy-nya bawa basic command emblem. Gak perlu memikirkan bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Thrillnya itu loh Be. Jadi ketika Kairi move emang di follow sama Keyboy, damage-nya tuh jadi cukup. Itu yang mengerikan sebetulnya. Walaupun ya memang dari branch-nya sendiri dengan basic command emblem ya dia lumayan sustain bahkan dengan firmness Be. Ya, tambah firmness tapi untuk power di late game-nya dia bawa ke Master Assassin. Kemungkinan besar permainan flanking ingin dibawakan. Makanya tadi sempat Coach Cassius mention ya, kalau seandainya mau bermain dengan flanking atau lockdown pasti untuk satu pemain, Kaja bisa menjadi solusi, tapi Minotaur bermain dengan hero cover berarti jawabannya. Oke, kita akan ngelihat nanti sekuat apa covernya. Karena ngomongin front to back, jujur buat gue Fnatic Onyx dia sangat-sangat kuat main front to back juga. Roger dengan human formnya, dia bisa makan bagian depan. Tapi match up sama Narista kayaknya so far masih aman ya? Ya, tapi kita melihat juga ketika Dreams kali ini kondisinya, dia pakai Minotaur dan Keyboy akan menyambut dengan adanya sosok Arlott. Yang ditakutkan adalah trigger yang dilakukan terhadap Final Slash itu nge-trigger juga Dreams untuk ngelepasin Final Fury-nya. Dan sekarang Flicker dia akan coba tahan karena dia sangat dibutuhkan ketika di dalam adu Turtle, dapatkan Retribution. Mungkin harusnya dilepaskan sama Annavel, biarkan dia farming. Dan kalau bisa, Annavel main ganking ke arah top lane. Masalahnya udah ke scout juga sama Keyboy. Jadi Annavel nggak boleh terlalu bebas. Dan lihat, ini dia kombinasi. Pokingan damage, Kairi dan juga Keyboy. Ini tentunya akan menjadi kombinasi yang sangat mengerikan sekali. Chain CC yang tidak akan berhenti, tapi permasalahan utamanya Annavel sudah mendapatkan level yang kelima. Dia juga punya Tempest of Blade, jadi bisa mengancam ke depan. Oke, tapi nampaknya Annavel di sana masih mencoba untuk melawan team fight. Dan Keyboy berhasil mendapatkan first blood dari seorang Annavel. What a retribution from Annavel out of nowhere. Annavel, the rising sun from EVO's glory. What a takeover Turtle yang pertama. Timing yang begitu tepat Annavel setelah mendapatkan 1 buah poin kill. Lanjut lagi tadi perbedaan level sepertinya damage dari Retribution-nya kalah. Ya, damage dari Retribution ditambah lagi dengan keuntungan yang berlipat ganda. 2 poin kill yang menjadi modal awal juga bagi EVO's Glory. Karena tadi Dreams gak bisa untuk di take down walaupun dia terkena zoning out. Dan sekarang keuntungan beralih. EVO's Glory yang pegang kendali permainannya setelah akhirnya Link, hero power dari Annavel muncul ke Land of Dawn. Oke, apakah Annavel, the rising star, kita tahu mengikuti jejak-jejak terdahulunya. Versik, Albert, Sans, dan mungkin bisa menjadi game kali ini milik EVOS seperti tadi yang aku sempat bilang kalau mereka bisa main ke arah mid to the late game dan setuju dengan Colius. Oke, tapi jujurnya ya, sebelum kita ngomongin soal EVOS, kesalahan EVOS kayak dari game pertama kedua itu eksekusinya Ji. Ya. Dan Haskell di first item Be. Ya udah Untuk biasa. Link. Udah biasa, ini udah pasti sih. Farming Item kah? dari Annavel, farming yang lebih safe. Tentunya ketika nanti dia ingin melakukan teamfight jangka panjang juga dia punya regen HP dari sana. Jadi dia bakal lebih sustain dan makin lebih sulit lagi untuk di take down. Termasuk di take down dari cewek dengan Roger. Oke, klasik Annavel ya. Nanti menit 5 juga rata-rata bakal dikasih kan untuk landing jauhnya. Tapi jujur gue jarang lihat sih untuk Haskell first item. Oke, Vanessa dikeluarkan. Terus menjadi pilihan utama dan bakal diolin. Nampaknya para pasukan dari tim Fnatic Onyx memancing dengan adanya trigger terhadap Flicker udah cukup. Dibandingkan harus all in dengan sampai tumbang dengan source skill yang terlalu banyak. Yes, udah mulai jadi Lutfi. Power spike di 2 item, Masya. Target yang paling pas nih Be. Peling langsung kah? Keling langsung sih. Karena kalau misalkan ke Brands kayaknya masih terlalu ini juga terlalu early. Dan kalau memang bisa ke Brands kayaknya gak bakal ketemu juga gak sih Lim untuk dalam jangka waktu dekat. Sekalipun mungkin dalam setup tim fight di Turtle kayaknya targetnya menuju ke arah Cloud Kun atau bahkan mungkin ke Annavel. Pokoknya 2 target ini yang mungkin akan menjadi incaran dari Lutfi. Oke, pokoknya yang ketemu aja lah ya. Yang ketemu aja bisa digas juga. Iya. Turtle kedua yang kembali munculkan di setup. Coba dilakukan oleh Fnatic Onyx. Lagi-lagi tank jungle akan lebih dominan dari setupnya. Oke, seperti biasa, di mana di atas data, di atas kertas, Link dengan Turtle pertama itu udah possible
itu impossible banget. Tapi nampaknya kali ini mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Datang. Karena Annabelle udah mulai datang. Menuju ke arah Keyboy, menuju ke arah belakang. Pada saat Fnatic terpakai pada pasukan dari Fnatic Onyx. Dengan adanya sosok dari Ludwig Autumn Nowhere membalikan kembali kanan yang mereka memiliki. Annabelle. Di sana depan ada seorang Sun. Dapat Soulblade for offensive. Tidak ada damage yang bisa dimasukkan oleh seorang Annabelle. Dapatkan terperangkap satu momen kill kembali Dream. Bermain dengan disiplin adalah komentar dari seorang Colius. Dan mungkin itu adalah salah satu bentuk ketidakdisiplinan dari EVOS Glory. Kerugian berganda yang langsung diterima oleh EVOS Glory, juga mereka kehilangan turtle-nya. Poin kill-nya pun didominasi oleh Fnatic Onyx. Iya, ditambah lagi ketika targeting yang tadi udah sempat aku mention. Kalau ketemunya sama Cloudcon, hajar aja. Dan itu yang Lutfi lakukan. 2 poin kill di tangan dari Lutfi. XP laner yang sangat eksplosif nantinya di late game. Karena dengan Thunderclap, apalagi dia bisa Thunderclap-nya 3 kali. Ini akan menjadi ancaman bagi lini belakang dari EVOS Glory. Lini belakangnya, damage dealer-nya tidak ada yang aman. Konsep makan Keyboy-nya, apakah ini worth it, Be? Kayaknya udah boleh ganti target sih. Entah mungkin targetnya ke Kairi dulu. Karena ketika nggak punya Kairi tadi, ini bakal lebih mudah untuk teman-teman dari EVOS Glory makan objektifnya. Oke, tapi nampaknya kali ini ada Roger menjadi data yang sangat penting di playoff. Dengan adanya gold lane yang paling banyak di pick nih Profesor KB dengan 20 kali pick tidak di ban. Wow, gold lane yang sangat menarik sekali. Bahkan di MPL Malaysia, Innocent, pemenang dari Selangor Giants, juga selalu menggunakan Roger sebagai hero powernya dan cewek. Kali ini juga sudah membawakannya. Oh, itu dia Temple Soulblade. Untuk menghindari dari seorang Annabelle, dia butuh rumput, loss of vision. Dan dengan adanya kondisi kali ini Suns akan coba dimakan oleh seorang Fluffy. Satu buah point kill kah dari seorang Suns. Meanwhile di arah Purple, mereka butuh Fluffy untuk melakukan sedikit zoning out. Tapi nampaknya dengan Panos dan juga Dres itu udah cukup untuk buying time Annabelle dapetin Purple-nya. Masih aman sampai saat ini, masih bisa nge-secure dari Purple buff-nya juga. Winning condition B dari EVOS. Farming Lingga. Farming Link udah pasti. Tapi yang tidak terpenting adalah Brans. Ini harus bisa ada covernya. Menurutku kalau Lim di late game sekalipun dia punya Tempest of Blade, dia punya immune evac. Yang dimana bisa menghindari serangan dari Thunderclap. Tapi kalau Brans, kalau dia ini Thunderclap, kayaknya teman-teman dari EVOS Glory nggak bakal punya damage yang cukup untuk bermain dengan front to back. Paling ya sekalipun nggak tumbang lah ya. Yang Sekalipun penting nggak tumbang. kedorong dan nggak bisa ngasih damage. Iya. Karena lini belakang akan sangat terancam Ada sekali. Slays kembali dengan Minot Fury. Masih mendapatkan double stun di belakang sana menjadi target utama. Tapi dengan adanya press forward dan retribution diadu. Berhasil mendapatkan satu buat turtle untuk seorang Kairi. Meskipun dia harus tumbang. Ditukarkan dengan satu momen kill atas seorang Fluffy. Nampaknya Keyboy gagal. Tempest Soulblade for offensive. Dari seorang Annabelle hampir saja bisa mendapatkan cewek. Tapi di sini nampaknya pasukan dari tim EVOS Glory hampir kehilangan sosok seorang jungler. Oke, dan bahkan di arah mid lane satu buah Purify dari Brand sudah ke-trigger. Turtle ditukar 2 poin kill, Be. Oke, masih worth it sebenarnya untuk EVOS Glory. Akhirnya ada buah tangan yang bisa dibawakan oleh mereka. Dan mereka mencoba untuk build up lagi. Bagaimanapun keuntungan snowballing masih ada di kubu dari EVOS Glory. Dan mereka hampir menang dari semua lini. Kecuali XP lane-nya, Lutfi. Satu-satunya harapan dari Fnatic Onyx untuk bisa mendeliver damage dan bisa menghancurkan damage dealer dari EVOS Glory di teamfight besarnya. Karena tadi teman-teman dari Fnatic Onyx belum siap untuk teamfight berlima. Jadi EVOS Glory yang lebih siap dengan tentunya bonus dari Berserker Fury Annabelle juga akan lebih kuat ketika mendeliver damage ke lini belakang. Dan Suns kayaknya belum siap dengan item-item yang bisa memberikan elemen of surprise, kejutan seperti Winter Truncheon yang nantinya bisa menghentikan bagaimana gerakan dari EVOS Glory. Tapi kalau untuk Kairi harusnya dia udah siap nih. Late armor loh, di item jadi yang paling pertama. Iya. Tapi ya untuk power spike balik lagi Lutfi. 2 item, kita tahu dari kemarin. User Masya, ada Luke juga sempat, Fluffy juga sempat pakai. Ketika sudah punya 2 item, ini langsung beda lagi skenario-nya. Iya. Dia makin lebih serem sih dengan ada Thunderclap. Dan mau Thunderclap depan pun kayaknya bakal diladenin sama Lutfi. Oke, di depan sana Yo. Orange Buff berhasil di steal soal Kyrie. Meanwhile dengan final attack dari seorang Sun zoning out. Target utama mereka seperti biasa, mid turret yang mahal. Iya, mereka mau coba ngebongkar dulu nih pertahanan dari sisi midnya. Untuk invade jungle yang lebih enak lagi, tapi untuk objektif selanjutnya nih. Ini yang paling penting, Assassin ketika memang udah punya power spike-nya, udah dapat landing jauhnya udah aman, retry-nya lebih enak kan? Iya setuju, karena menang level juga, damage rate-nya lebih banyak. Tapi masalah utamanya Lim, karena ini adalah Masya dan Thunderclap. Itu bisa banget untuk menurunkan Link
ketika dia mencoba untuk pinch poise dan ini dia yang bakal dicari sama Lutfi. Oke, hampir saja terdeteksi. Jangan lupakan Keyboy. Bisa nyaris. mengejar ke arah Anavel. Dan di sini kondisinya Anavel harus benar-benar bermain dengan buying time. Supaya di arah Lord kondisinya Fnatic Onyx nggak full power. Ya, mereka menangin dari jumlah bisa, mereka bisa menangin dari setupnya juga. Ya balik lagi, Link tinggal datang nanti Tempest of Blade dan Retribution. Percobaan skill yang mungkin menurut gue lebih berpotensi untuk EVOS. Mahal banget flickernya dikeluarkan. Dari Mahal ya. Cloudrun. Oke, tapi ada dua pemain yang belum tumbang sebenarnya. Ada Anavel dan juga Brans. Tapi kali ini teamfight kayaknya bakal dipaksa. Oke, bakal coba dipasang dengan Revan Stars fokus ke Keyboy? seorang Blast dari belakang. Keyboy sangat full mount. Extract for nothing. Tapi dengan adanya Kairi yang tertinggal di sana, mereka akan kehilangan the power of retribution. Tidak ada Kairi, ditandanya kali ini Fnatic Onyx akan kehilangan dua punggawa mereka. Cewek! Kali ini dengan berani loncat tanpa akan mendapatkan 3 poin kill. Dikembalikan kondisinya sangat tidak diuntungkan untuk EVOS. Sedangkan Fnatic Onyx yang harusnya tidak punya momen tersebut. Lagi-lagi sang eksekutor dan pertukarannya B ada di Kairi sama Keyboy. Dua Wah. frontliner loh. Tapi lihat itu gerakan berani dari cewek yang benar-benar dia loncat ke dalam. Itu tidak bisa dipungkiri, itu high risk high return. Ya, karena dia udah ngelihat ada dua pemain terkena Thunderclap juga. Lutfi sebagai opener dan cewek sebagai eksekutor. Kombinasi yang sangat menarik sekali. Sampai Flicker pun harus dikorbankan. Dan sekarang Lutfi sudah punya Malefic Roar. Kayaknya nggak bakal ada lini belakang yang makin aman, Lim, semakin Iya kan? lama game berjalan. Karena Masya dengan Thunderclap 3 kali. Jangankan 3 kali, 2 kali aja kayaknya Brans. Minimal terpicu untuk nanti ketika dia sudah selesai dengan Wind of Nature. Tapi sekarang permasalahan utamanya adalah Lutfi. Ini juga bisa menghancurkan lini depannya karena dia udah punya Malefic Roar. Dan itu possible banget terjadi di tubuh dari Fluffy. Makanya. Belum lagi kalau tiba-tiba Anavel yang kena Thunderclap. Satu Thunderclap, Tempest of Blade itu kayak refleks akan kebuka sih menurut gua. Pasti banget. Setengah HP langsung low. Dan oke untuk Lord kali ini. Setup. Coba dilakukan kembali. Fnatic Onyx Jungle Tank Kairi yang bisa untuk membuka vision juga ditangkap. Oke, tapi nampaknya mereka berhasil dengan Final Slice. Mundur ke arah belakang cewek membuat buying time. Terus seorang Fluffy tidak mau terlalu maju lebih dalam dan Venom Respect-nya. Lutfi, target utama menuju ke arah seorang Brand. Hilang dan bahkan target kedua menuju ke arah seorang Cloud9. Gak punya apapun yang terjadi. Tabuk ke from Lutfi. Shutdown pun tidak akan ada artinya. Membuat 3 bahkan 4. Tersisa one last man standing. Anavel, dapat softland, defensif. Dan ternyata kali ini cewek tidak akan tinggal diam. Anavel, dia cuma dikasih nyawa tambahan untuk berputar-putar di lane of down. Tapi tidak ada jalan untuk fokus ke arah Lord. Dan bahkan Anavel, poin untuk dia melakukan split push pun tidak akan coba dilepaskan karena Sunset coming. Fokus menuju ke arah seorang Anavel. By time by the respect for nothing. Di satu sisi, Lord didapatkan tanpa ada hambatan. Lakukan apa yang bisa dilakukan. Itulah yang tadi terjadi Anavel. Dia tahu nggak bisa lagi lanjut. Gak bisa kontes Lordnya dan akhirnya memilih untuk split push B. The best thing yang bisa dilakukan Anavel dengan 1 poin kill atas Keyboy. Ya setidaknya nggak ada lane yang bener-bener kepus 3 lane kayak di game yang pertama ya. Itu yang mungkin dicari sama Anavel, tapi setidaknya untuk saat ini Kairi dengan keuntungannya dia bakal mencoba untuk melakukan invade. Biar nanti Anavel nggak punya energi yang cukup ketika purple buff muncul dari kubu jungle EVOS Glory. Dan freeze terhadap purple buff akan dilakukan saat lagi. Dengan memanfaatkan Lord dan juga 3 lane push yang akan dibawakan oleh Fnatic Onyx. Oke, tapi kalau ngomongin winning condition nih B, dengan Lordnya sudah enhance, belum ada base turret yang hilang. Untuk Onyx sendiri, gimana nih B? Kayaknya mereka bakal fokus untuk hancurin 3 base dulu. Cari minimal 1 biar mereka bisa ngelakuin push di lane jauh. Oke. Karena buat sekarang kalau misalkan mereka nggak dapetin 1 pun, berarti mereka akan bermain di area jungle. Dan itu malah menjadi malapetaka buat teman-teman dari EVOS Glory karena nggak bakal mudah untuk masuk ke dalam area jungle-nya. Awareness dari Suns ini sangat baik untuk ngelakuin checking boost terlebih dahulu. Karena dia juga sadar dirinya dengan kondisi saat ini bisa di pick off sama Anavel dengan instan. Tapi so far sampai sekarang belum ada base turret yang hilang juga dari EVOS Glory. Mereka masih bisa bertahan dengan Lord yang sudah enhance kebetulan. Gak bisa 3 lane push tapi seenggaknya 2 inner turret nih B. Ya 2 inner turret bakal membuka Magic Sentry juga. Dan sementara itu lane jauhnya ada di bottom lane. Itu adalah satu-satunya celah bagi Anavel untuk mengejar ketertinggalan farming. Brans memang sudah selesai dengan Wind of Nature, Lim. Tapi masalah utamanya, kalau dilihat dari build itemnya, kayaknya Lutfi bakal menuju ke Endless Battle. Final Slays ternyata menuju ke arah Fluffy. Supaya Fluffy akan sangat bonyok dan tim fight tidak akan cukup kuat. Dan satu hal, kali ini kondisinya berbeda dengan game 1 dan game 2, Lim. Lutfi-nya akan bebas mau nabrak ke arah belakang, dia nggak akan peduli.
Dan itu akan menjadi distraction untuk EVOS dan Fnatic Onyx akan deal damage dengan free. Masalahnya gini Ji, kita udah lihat 2 game berturut-turut. Fnatic Onyx ketika mereka pegang pressure itu gak lepas. Gak bakal lepas, Final Slice kembali dikeluarkan. Penalti zone-nya menuju ke arah depan, tapi nampaknya tidak terlalu berimpact dengan ada cewek yang tidak ada di capaian tim dari EVOS Glory. Lihat, cewek poking damage ya, itu poking damage. Dia nggak full damage aja udah membuat Dreams kesakitan, bayangkan. Itu pakai human form ya, bukan wall form. Wall Jadi mana form. dia bakal lebih pedih lagi, lebih dalam lagi ketika adanya loss HP. Dan untuk di momentum seperti ini, seharusnya teman-teman dari EVOS Glory nggak asal untuk masuk ke dalam area jungle. Karena itu udah pasti bakal banyak banget member dari Fnatic Onyx yang nge-camp di sana. Jadi mereka cuma menunggu untuk winning condition mereka, bermain dengan sabar, meng-clear Lordnya. Ketika memang Lordnya akan hadir dari kubu Fnatic Onyx. Karena mereka masih punya Brans yang bisa menumbangkan Lord dengan sangat-sangat cepat. Oke, kalau 3-2-nya gimana nih Bes? Seandainya Anavel pegang lane jauh dan ditemenin, potensial kill-nya ada kan? Potensial kill-nya ada, tapi masalahnya kalau misalkan yang ditukerkan cuma Keyboy, kayaknya menurut aku nggak worth it sih dengan Lord yang nanti bisa Kejauhan. bergerak ke area bottom lane. Kurang Kejauh- worth it ya. Kurang worth it sama kejauhan juga, ini waktunya nggak akan cukup sih. Aku ngeliat ada cewek, deh kan, di kondisinya akan sangat cepat. Dan ditambah lagi, kalau laning jauhnya mereka ketemu Lutfi, ini lebih bahaya. Anavel, tapi soundnya akan kebuang sia-sia. Oke, nggak worth it ya Nggak berarti. worth it. Dengan Lord yang sekarang sudah mulai dipegang Lutfi Show, tapi kayak dari EVOS pun nggak bisa bergerak banyak nih. Dia butuh banget benar-benar momentum yang dimana ketika dia maju dia harus all in. Oke, mereka harus all in, tapi kembali lagi dengan kondisi dari seorang Lutfi yang terlihat, ini akan menimbulkan impact yang sangat mahal. Lihat betapa senangnya mereka ketemu Lutfi, karena Lutfi kali ini akan coba melakukan flanking, sedangkan Fluffy menjadi target utama. Dua nasib yang berbeda dari dua EX Millionaire. Lihat, dua nasib yang berbeda. Yang satu bermain dengan santai tanpa pressure, yang satu diejam-ejam si Fluffy. Yang satu Gospel udah keluar Dreams tanpa ada flicker. Ini informasi yang penting banget. Ya, nggak ada combo Minion Fury yang bisa mengancam ke belakang. Tapi ingat masih ada Fluffy dengan flickernya, berarti dia masih bisa mengancam ke arah Suns dengan menggunakan penalty zone. Tapi kali ini Anavel dengan 6 itemnya, apakah mereka akan memasakkan kontes teamfight karena Lord sudah sedikit lagi bisa di take down dengan Retribution. Wow, lihat kondisinya sampai saat ini Lutfi mencari di mana Anavel berada. Untungnya dia berhasil loncat dengan pin voice yang dimiliki. Keyboy memilih untuk mundur ke arah belakang. Anavel kalau masuk ini berbahaya untuk dia. Di penalti zone langsung menghentikan pergerakan seorang Keyboy. Tapi nampaknya power of retribution kali ini mungkin tidak ada. Karena mereka memilih untuk teamfight. Tapi Soblade-nya gagal. Winter Trajan dari Sun menyelamatkan dirinya dan shutdown. Berhasil didapatkan rotation Anavel. Brans tidak ada jalan untuk pulang. Falcon Oh harus my God. hilang. Kembali lagi. Sang Calvin Winata mengaung kali ini di FPL Playoff. 3 member yang harus hilang dengan zoning out perfect zoning Lutfi menutup bagian belakang dari EVOS. Bahkan Cloudcon sampai terpicu tadi dengan menggunakan flicker, Feather Air Strike, semuanya harus dia gunakan. Sehingga membuat Anavel sendirian di lini depan dan tidak punya backup yang cukup. Free Lord untuk Fnatic Onyx seharusnya. Tidak ada alasan sedikit pun teman-teman dari EVOS Glory bisa mengambil Lord tersebut. Dan lagi-lagi, the uncrowned king of Gold Lane, Calvin Winata. Wah. Dengan banyaknya outplay yang dia lakukan, Lycan Punch yang membuat dia sangat-sangat sulit untuk ditangkap oleh kawanan dari EVOS Glory. Ya, ini dia Calvin Winata, serigala berbulu domba. Terlihat lembut tidak menakutkan, tapi ternyata tajam di 3 game secara berturut-turut. Itu dia pembagian tugas yang rapih mungkin bisa dibilang untuk Fnatic Onyx sendiri. Mereka tidak bermain fokus kepada satu hero. Anavel memang masuk juga ke bagian belakang, tapi fokus dari backupnya ini. Saling cover Kairi bersama Keyboy bersama dengan cewek. Dia bisa beli waktu Fluffy tumbang dan akhirnya mereka pegang temponya lagi sekarang, Be. Untung Oke. Lord yang mahal banget sekarang. Best turret harusnya udah garanti. Udah pasti bakal pecah di area bottom Harusnya. lane. Tinggal gimana caranya Fnatic Onyx manfaatkan untuk bisa pecahin dari base turret sisanya. Karena kalau misalkan dipaksa untuk teamfight di dalam area dari turret, kayaknya mungkin teman-teman dari EVOS Glory punya keuntungan, apalagi mereka punya Brans. Untuk urusan Lord kayaknya bakal cepet banget. Oh, tapi jangan lupakan dengan Lord kali ini, Keyboy juga akan ada di sampingnya. Flicker dengan Final Slash itu akan sangat instan, membuat Fluffy Immortalnya pecah. Itu nggak bakal worth it untuk EVOS Glory. Dan bahkan lihat di sisi lainnya, Tempest Soulblade for defensive membuat seorang Lutfi kali ini berhasil memecahkan Final Slash kembali. Menuju ke seorang Fluffy, target utama mereka. Lordnya dibiarkan bebas, masuk di 2 base yang akan cepat didapatkan dari Fnatic Onyx. Bahkan 3 diompongkan secara pasti. Harus sedikit di-reset lagi 3 best turret Onyx. Harus berpuas diri. Dan mereka lagi-lagi megang zona yang betul-betul mematikan. Iya. Awalnya mungkin teman-teman dari Fnatic Onyx
memaksa teman-teman dari EVOS Glory biar nggak keluar dari base mereka agar mereka tidak bisa farming juga di area jungle-nya. Tapi sekarang mereka benar-benar di shutdown, bahkan mereka nggak boleh keluar dari base-nya. Oke, dengan body slash! Berhasil mendapatkan 2 point kill dengan adanya Final Reset sounding out. Anavel fokus ke arah Sorosas untuk touchdown. Kali ini akan membuat Sorosas bertahan hidup dan bakal lebih menjadi target utama. Tidak ada cara untuk pulang untuk Soraka. Anavel mencoba untuk zoning out dan untungnya kondisinya pertukaran 2 berbanding 1 membuat Fnatic Onyx dia ngerem sedikit dominasi mereka. Makan bagian depannya, bahkan Dreams dan Flavi menjadi pilihan dari Lutfi. Ya mungkin karena di sini Brans juga udah cukup aman, dia juga punya Rust Gold Meteor, jadi nggak bakal gampang untuk menumbangkan ke arah dari Brans. Targeting ketika kita mungkin akan melihat instant replay. Ketika ternyata Lutfi yang dipisahkan dalam team fight, tapi final slash-nya begitu indah. Tapi targeting dari Bransia juga bareng sama Cloudkun ini mungkin akan menjadi kunci dari teman-teman EVOS Glory. Agar mereka lebih berfokus sama front line-nya dulu dibandingkan dengan langsung menuju ke backline. Karena backline adalah tugas dari Anavel. Tapi emang bener sih, jujur ya, ini gila Suns ini bukan cuman isapan jempol aja. Dia nggak geming sama sekali di Tempest of Bladling, Be. Udah disodok malah. Makanya, Udah. nggak gerak sama sekali. Gila. Ini pede banget sih untuk balikin damage juga tadi. Oke, dan Lord yang sudah muncul kali ini menjadi Lord yang bakal mahal banget. EVOS kontes nggak pilihan mereka salah satunya. Kayaknya mereka mencoba untuk pick off terlebih dahulu dibandingkan dengan kontes. Penalty zone yang gagal. Dan bahkan di sana Flavi diacak-acak di arah belakang sana. Dengan kondisi kali ini Purple Pave sudah dapatkan dan ternyata selamat datang Reza Arab di EPL Playoff. Buset, gamers ganteng idaman. Wah, gamers ganteng idaman, bosku. Oke, welcome, enjoy the show. Enjoy the Untuk show. Reza Arab, back to the game. Lagi-lagi setup dari Kairi ya. Oke. Udah pasti bakal tarik ulur karena Lutfi akan pegangin lane jauh dan memaksa Anavel untuk jatuh ke bawah dengan menggunakan Fin Voice. Oke. Tapi mungkin setelah film dari mini movie Kairos mau buat film lagi kali ya. Waduh, film Mungkin. baru nih. Iya. Waduh. Film baru kan? Oke, Iya. Hapres Sword masih bisa dihindari oleh seorang Flavi yang menimbulkan impact sangat besar. Dan Suns kali ini benar-benar menjadi trigger yang sangat mahal. Dia bisa trigger Flicker, trigger Purify, Immortal pecah. Dan bahkan lihat, dia seeking for attention. Dia benar-benar mencari di mana keberadaan para kawanan dari EVOS Glory untuk fokus ke arah dia. Apalagi terutama Anavel. Makanya, Dia penalty manetnya, penalty zone. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi nampaknya kali ini penalty zone-nya tidak dapat apa-apa. Cewek! Kembali lagi menjadi eksekutor. Zoning out di arah backline. Lutfi berhasil mendapatkan seorang Brans. Dan immortality-nya tidak bisa terhentikan. Tepakan. Lutfi berhasil membuat para pasukan dari EVOS Glory hampir terwipe out. Almost and never enough. Was straight position. Dan nampaknya saya lihat dia bermain dengan sosok Arsyada. Sang Fnatic Onyx, sang raja langit tidak terhentikan. Wipeout and match point untuk Fnatic Onyx. Raja Langit mendapatkan match point-nya. Siap menjadi Raja Galaksika. Satu langkah lagi Fnatic Onyx. Bahkan EVOS Glory terlihat kebingungan 3 game berturut-turut. Langsung bisa dikalahkan.